Hey semuanya, pernah kepikiran nggak kalau ketidaksempurnaan itu justru bisa bikin sesuatu jadi lebih tangguh, lebih fungsional, dan ya, secara keseluruhan jadi jauh lebih baik? Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah materi soal sebuah konsep sains yang, jujur aja, agak bikin kaget. Konsep ini benar-benar mematahkan logika sehari-hari kita. Kita bakal ngelihat gimana cacat atau ketidaksempurnaan pada struktur sebuah material nyatanya malah jadi kunci utama buat ngebangun peradaban teknologi modern kita sekarang ini. Keren kan? Nah, buat pemanasan, coba deh pikirin ini. Apa sih yang bikin pengubah katalitik di knalpot mobil kalian itu benar-benar bisa nyaring polusi? Jawabannya, ini lumayan di luar ekspektasi standar kita. Selama ini kan kita mikirnya material buat teknologi canggih itu ya harus super mulus, sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Tapi ternyata, alam semesta tuh kerjanya jauh lebih unik dari itu. Coba kalian perhatiin gambar ini. Ini tuh bukti nyata aplikasi skala besar dari konsep cacat yang bakal kita obrolin. Pengubah katalitik ini ternyata benar-benar ngandelin cacat-cacat spesifik yang ada di permukaan material logam kristalin di dalamnya. Jadi, molekul-molekul gas polutan beracun dari mesin itu justru nyari dan nempel di titik-titik cacat ini. Disitulah mereka bereaksi secara kimia dan berubah jadi gas yang jauh lebih aman buat lingkungan kita. Coba bayangin, kalau nggak ada cacat di level atom ini, udara yang kita hirup tiap hari pasti udah jauh lebih beracun. Oke, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Hari ini kita bakal mulai dari ngebahas mitos kesempurnaan, terus lanjut ke konsep kekosongan dan interstisial, ngeliat efek panas, geser kepaduan buatan manusia, dan terakhir kita tutup dengan aturan substitusi. Bagian pertama, mitos kesempurnaan. Kenapa benda padat yang benar-benar sempurna itu sebenarnya nggak ada? Selama ini kita mungkin nembak kalau ada yang namanya tatanan kristal mutlak sempurna di benda padat pada tingkat atom. Fakta aslinya, itu cuma mitos. Benda padat kristalin yang 100% ideal dan bebas cacat itu literally nggak pernah ada di alam semesta. Semua material itu pasti punya sejumlah ketidaksempurnaan. Terus, apa dong definisi teknis dari cacat ini? Nah, cacat kristalin ini pada dasarnya adalah ketidakteraturan susunan atau kisi atom, yang dimensinya itu kira-kira seukuran dengan diameter satu atom itu sendiri. Ilmuwan biasanya ngebagi cacat ini berdasarkan ukurannya ya, mulai dari cacat titik yang cuma ngelibatin 1-2 posisi atom, sampai cacat linier dan cacat antarmuka. Lanjut ke bagian kedua, kekosongan dan interstitial. Ini dia nih, cacat alami yang kayaknya emang sengaja diciptain sama alam. Cacat titik ini itu bentuk ketidaksempurnaan material yang paling simpel. Tapi jangan salah, dampaknya gede banget ke cara kerja material itu di dunia nyata. Dan yang paling gokil adalah, kita benar-benar bisa ngelihat cacat alami ini langsung pakai mata kepala sendiri. Gambar dari mikroskop pemindaian ini ngeliatin permukaan silikon yang udah diperbesar jutaan kali. Kelihatan kan ada panah putih itu? Nah, panah itu nunjuk ke satu posisi di mana ada atom yang absen, alias hilang dari barisannya. Ini nih bukti visual yang nggak bisa dibantah dari sebuah kekosongan. Kita nggak bakal pernah bisa bikin material tanpa ada bolongnya kayak gini. Biar lebih kebayang, kita bandingin dua jenis cacat alami yang paling utama ini yuk. Pertama itu kekosongan atau vacancy, yang barusan aja kita lihat. Ini kejadian pas ada posisi yang harusnya diisi atom, malah kosong melempong. Nah, sebaliknya, ada yang namanya interstisial mandiri. Kalau ini tuh keadaannya pas ada atom yang maksain diri nyempil masuk ke rongga sempit di antara susunan atom yang udah padat banget, tempat di mana dia harusnya nggak ada di situ. Tapi untuk logam, fenomena interstisial mandiri ini super jarang terjadi. Soalnya kan ukuran atom logam itu lumayan gede ya. Kalau dipaksa nyempil, itu bakal bikin sekitarnya jadi distorsi parah. Masuk ke bagian ketiga, panas dan atom yang hilang. Kita bakal bahas gimana sih termodinamika ruang kosong itu bekerja. Terus kenapa sih harus selalu ada atom yang hilang? Kenapa alam tuh nggak bisa rapi-rapi aja? Jawabannya murni karena panas dan termodinamika. Adanya ruang kosong ini tuh bukan kecelakaan guys, tapi emang sebuah kebutuhan termodinamis. Pas material makin panas, atom-atomnya bakal bergetar dan otomatis nyiptain ruang kosong yang ningkatin entropi atau keacakan dari kristal tersebut. Coba deh resapin angka yang satu ini, 1/10.000. Buat sebagian besar logam, kalau kita panasin sampai persis di bawah titik lelehnya, 1 dari setiap 10.000 posisi atom itu udah pasti kosong. Di skala triliunan atom, bayangin aja ada miliaran ruang kosong yang otomatis kebentuk gara-gara panas. Gila kan? Kerennya lagi, kita bahkan bisa ngitung ini secara presisi loh. Coba perhatiin langkah perhitungannya dari materi kita ini. Misalnya pas kita mecahin masalah buat logam tembaga nih. Pertama, kita tentuin dulu total situs atau posisi atom per meter kubiknya. Abis itu, kita cari tahu energi yang dibutuhin buat bikin satu ruang kosong. Terakhir, tinggal masukin deh ke rumus eksponensial Boltzmann yang libatin suhu.
Begitu suhunya naik sampai 1000 derajat Celcius, jumlah atom yang hilang itu nggak cuma nambah dikit-dikit, tapi langsung meroket tajam secara eksponensial jadi sekitar 2,2 dikali 10 pangkat 25 per meter kubik. Benar-benar matematika yang elegan banget. Oke, bagian keempat. Paduan dan larutan padat. Gimana caranya kita merekayasa ketidakmurnian secara sengaja? Setelah tahu kalau alam memang punya cacat bawaan karena termodinamika ini, manusia kan nggak tinggal diem ya. Kita justru mulai bikin cacat secara sengaja. Bikin logam dengan tingkat kemurnian di atas 99,9999% itu kan hampir mustahil ya, baik secara teknis maupun biayanya. Makanya, kayak yang dibilang di materi kita ini, sebagian besar logam yang familiar tidaklah sangat murni, melainkan merupakan paduan, di mana atom ketidakmurnian telah ditambahkan secara sengaja untuk memberikan karakteristik spesifik. Intinya, kita ngerusak kesempurnaan logam itu dengan masukin atom yang salah, tapi hasil akhirnya malah sukses ngatasin banyak banget kelemahan mekanis di dunia nyata. Contoh gampangnya nih, coba cek benda yang mungkin lagi kalian pakai atau ada di dapur kalian. Perak sterling. Kalau kalian pakai perak yang 100% murni, logam itu emang bakal anti karat banget, tapi teksturnya kelewat lembek buat dijadiin perhiasan atau alat makan. Terus solusinya apa dong? Kita suntikin aja cacat berupa atom tembaga sebanyak 7,5%. Atom tembaga ini bakal ngacak-ngacak susunan perak yang lembek tadi. Nguncinya jadi semacam larutan padat, dan boom, kekuatan mekanisnya langsung naik drastis tanpa ngilangin sifat anti karatnya. Nah, ketidakmurnian sengaja ini tuh umumnya kejadian lewat dua cara. Cara pertama itu larutan padat substitusional. Ini tuh mirip kayak main rebutan kursi, di mana atom asing yang ukurannya kebetulan mirip, bakal langsung nendang dan ngambil alih posisi si atom asli atau inangnya. Nah, cara kedua itu larutan padat interstisial. Di sini, atom asing yang ukurannya jauh lebih kecil harus pinter-pinter nyari celah dan nyempil di ruang-ruang kosong di antara formasi atom inang yang udah rapet banget. Yang jelas, keduanya bakal kecampur rata secara homogen tanpa ngerubah struktur asli dari material itu sendiri. Sampai kita di bagian kelima, aturan substitusi. Gimana? Kita harus tetap main pakai aturan alam. Walaupun kita kelihatannya bebas ngerekayasa, alam tuh tetap punya hukum fisika yang nggak bisa dilanggar. Kita nggak bisa asal campur sembarang atom gitu aja. Ada 4 aturan tegas yang disebut aturan Hum-Rotter. Pertama, perbedaan ukuran antara atom asli dan si pendatang ini nggak boleh lebih dari 15%. Kalau kegedean, kristalnya bisa cacat parah. Kedua, mereka wajib punya struktur dasar kristal yang sama persis. Ketiga, sifat tarikan elektron atau elektronegativitasnya harus mirip. Kalau beda jauh, mereka malah bereaksi dan ngebentuk senyawa kimia baru. Dan keempat, logam inang itu biasanya lebih gampang nerima atom tamu yang punya valensi atau kemampuan mengikat lebih tinggi. Paduan tembaga dan nikel itu salah satu contoh luar biasa yang taat sama semua aturan ketat ini. Di sisi lain, buat sistem yang interstisial alias model nyempil, aturannya beda lagi karena berhubungan sama susunan atom yang super padat. Logam itu kan ibarat sekotak bola biliar yang udah disusun rapet banget. Jadi atom asing ini wajib berukuran super duper mungil biar bisa nyusup masuk ke rongga tetrahedral atau oktahedral tanpa mendistorsi susunannya. Contoh paling legendaris tuh pas atom karbon nyusup ke dalam besi buat ngebentuk baja. Tapi ingat ya, karena ruangnya kecil banget, alam ngasih batas maksimal. Cuma sekitar kurang dari 10% atom asing yang boleh nyusup. Kalau lebih dari itu, ya kristal besinya bakal jebol dari dalam. Dan gambar ini dengan brilian nunjukin ke kita betapa indahnya fisika material dari sudut pandang geometri. Coba perhatiin perhitungan presisi dari atom penyusup berwarna merah ini. Dia nyoba sembunyi dengan sempurna di dalam ruang oktahedral dari struktur kristal BCC atau body-centered cubic. Ini bukan sihir ya, ini murni geometri spasial presisi tinggi di tingkat atom. Buat yang penasaran gimana caranya kita ngebuktiin presisi geometri ini, coba kita urut bareng-bareng. Pertama, kita asumsikan panjang tepi selnya itu konsisten. Panjang tepi ini nilainya sama dengan 4 kali jari-jari atom inang dibagi akar 3. Tapi di sisi lain, kalau kita hitung barisan atom di tepinya, panjang itu juga sama dengan total diameter 2 atom inang ditambah diameter si atom kecil di tengahnya. Nah, pas kita samain rumusnya, hasilnya benar-benar menakjubkan. Jari-jari atom penyusup ini harus persis 15,5% dari jari-jari atom inangnya. Kalau ukurannya lewat sedikit aja dari 15,5% ini, dia bakal ngedorong atom inang dan memicu regangan pada kisi kristal, benar-benar logis dan cantik banget kan? Setelah menyelami dunia mikroskopis dari cacat kristal ini, rasanya kita jadi nyadar sama sebuah paradoks yang puitis banget. Coba deh dipikir, semua kemajuan teknologi kita saat ini, mulai dari paduan logam pesawat luar angkasa, sampai ke silikon di smartphone kalian, semuanya berawal dari ketidaksempurnaan ini. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin.
Kedepannya, apakah misi kita dalam ngebangun teknologi hebat itu emang tentang upaya yang mustahil untuk mencapai kesempurnaan murni? Ataukah kemajuan dan inovasi sejati itu justru terletak pada kepiawaian kita dalam merangkul, menguasai, dan memanipulasi ketidaksempurnaan itu sendiri? Pikirin deh. Terima kasih ya udah ikut bedah materi soal keajaiban struktur atom ini bareng saya. Kadang, justru disitulah letak kekuakannya. Temukan cacatnya, dan kalian bakal nemuin potensinya.